selama ini yang saya pahami dari apa yang saya dengar dalam kajian ini dan dari banyak saudara-saudara kami juga mengamalkan seperti saya, yaitu apabila sedang musafir boleh bertayamum meskipun ada air. Namun setelah saya membaca Quran surat Al-Maidah ayat 6 berulang-ulang, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Bagaimanakah pemahaman ayat tersebut, Ustaz? Karena yang saya pahami selama ini, apabila kita musafir, baik ada ataupun tidak ada air, kita boleh tayamum, Ustaz. Ya memang ada pemahamannya seperti itu. Ya, Bapak-bapak, kalau musafir bolehnya tayamum kalau tidak ada air, itu sudah diterangkan. Kalau tidak ada air sudah diterangkan falam tajidu ma'an tadi, tidak mendapatkan air. Maka yang memahami seperti itu, orang yang boleh tayamum itu satu, orang sakit, wa in kuntum mardo aw ala safarin, ya, atau dalam keadaan bepergian, ya, atau kamu dalam keadaan hadas besar atau berhadas kecil, ya, itu kemudian kamu mau sholat, lah tidak ada air, boleh tayamum. Tetapi yang lain memahami antara sakit dan tidak sakit dan musafir itu satu rangkaian. Sekarang timbul pertanyaan, lah kalau orang sakit mau sholat boleh tayamum enggak orang sakit? Boleh. Boleh. Nah kalau orang musafir kok enggak boleh? Padahal wa in kuntum mardo aw ala safarin. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, ya, maka itu boleh. Yang satu memahami karena Nabi tidak pernah bertayamum dalam keadaan musafir, tidak ada riwayatnya. Nah dari situlah maka, ya, walaupun musafir kalau ada air ya tayamum, tidak tayamum itu. Tapi yang satu memahami selama musafir boleh tayamum. Maka sudah begitu nggak perlu diperdebatkan. Yang mau tayamum silahkan tayamum karena kamu musafir, gitu. Tapi yang mau berwudu karena ada air ya silahkan kamu wudu. Udah kan? Asal tidak niat gampang-gampang gitu. Perbedaan semacam itu wajar. Zaman Nabi pun pernah terjadi perbedaan. Ketika perang Tabuk kalau tidak salah ya, Nabi menentukan nanti sholatnya di tempat yang sudah ditunjuk Nabi, sholatnya di sana. Perintahnya jelas. Nanti sholat kalau sudah sampai di tempat A misalnya. Nah, tempat kono urung kono ora sholat asar ya. Perintahnya cetok. Nah, pemahamannya ada dua. Yang satu, wungkul diterima apa adanya. Pokoknya kalau belum sampai di tempat A, kita tidak boleh sholat. Harus sholatnya di tempat A. Yang satu memahami, kalau kita nanti sholat sampai di tempat A, sholat asar kita habis. Karena sholat kita nanti sampai di tempat A itu sudah maghrib. Karena perjalanan jauh. Ya. Tapi Nabi perintahnya kan sholat di sana. Iya. Perintah di sana mestinya kalau sampai di sana masih dapat waktu asar. Kalau sekiranya waktu asar habis, mestinya jangan sholat di sana. Karena sholat asar dengan sholat maghrib tidak bisa dijamak. Maka yang satu sholat dalam perjalanan, belum sampai di tempat A dia sudah sholat asar, karena diperkirakan sampai di sana waktu asar habis. Yang satu memegang perintah apa adanya, walaupun sampai di sana asarnya habis, wong perintah Nabi suruh sholat di sana ya sholat di sana. Nah kejadian itu ada dua toh, satu sholat dalam perjalanan, yang satu sholat di tempat yang sudah ditunjuk Nabi sekalipun waktunya asar habis. Ya, itu berita sampaikan kepada Nabi. Ya, apa kata Nabi? Ya, semuanya dibenarkan ya. Mudah-mudahan Allah ya
mengampuni dosa-dosanya. Yang sholat di jalan tadi juga dibenarkan, yang sholat di tempat yang sudah ditentukan sekalipun waktu asar sudah habis juga tidak disalahkan.